Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan dan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin. Hadis yang akan kita baca pada hari ini adalah wa an Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila shalah wa uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'a as-sabiyyi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an ashqa ala ummihi, rawahul Bukhari. Hadis ini sebenarnya sudah dibahas pada bab sebelumnya oleh saya sendiri, dan ini pengulangan kali kedua, tidak masalah. Sebagaimana kata pepatah, al-i'adatu al-istifadah, fil i'adati al-istifadah. Setiap kali kita mengulang satu pembahasan, maka akan ada faidah-faidah yang lainnya. Pada hadis sebelumnya saya, kalau tidak salah, membahas tentang hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, tentang orang yang keluar dari sholatnya karena kepanjangan. Sedangkan dalam hadis ini yang bercerita adalah Nabi SAW. Kalau sebelumnya kejadian Muadz, kalau sekarang Nabi sendiri yang mengatakan. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Inni la aqumu fis shalah. Sesungguhnya aku mendirikan sholat, menjadi imam dalam sholat. Pengalaman saya sebagai imam, di dalam sholat itu terkadang ada momen-momen kita tenggelam dalam sholat, kadang-kadang ada juga kita terburu-buru karena ada urusan, terkadang juga karena kita melihat kondisi makmum. Nabi SAW sebagai imam, maka kata Nabi SAW, wa uridu an utawwila fiha, ketika aku sholat, aku berniat ingin memanjangkan sholat itu. Akan tetapi fa asma'u buka'a as-sabiyyi, di pertengahan salat atau ketika salat itu aku mendengar anak kecil menangis. Fa atajawwazu fi sholati, akhirnya aku pun cepat dalam melaksanakan salat. Karahiyata an asyqa ala ummihi, karena aku tahu ibunya ada di belakang, dan karena mendengar anaknya menangis, kira-kira khusyuk atau tidak? Tidak khusyuk karena kepikiran anaknya. Apalagi kalau anaknya sudah teriak-teriak, tenggelam-tenggelam, masa ibunya santai aja kan? Nggak seperti itu. Atau lagi anaknya misalnya sakit-sakit, sedangkan sholat masih rakaat pertama imamnya Al-Baqarah, ya itu seni dalam imam. Menjadi imam sholat itu ada kitab tersendiri, fiqhul imamah, fikih menjadi imam, dan sangat panjang. Bagaimana kita mengimami, bagaimana hukum-hukum yang terkait imam, kondisi-kondisi yang mungkin terjadi dan kita tidak memahami bagaimana menjadi imam, ini sangatlah fatal. Maka ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, bab ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab mencintai, kasih sayang. Kenapa? Karena apabila imam kepanjangan dan ternyata di belakangnya ada makmum yang keberatan, maka bukan sholat itu bukan menjadi rahmah, justru menjadi apa? Siksaan. Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika shalla Muadz bin Jabal Al-Ansari li ashabihi al-Isya. Muadz bin Jabal pernah imam Isya, dan Isya itu momennya ingin panjang, betul tidak? Memang waktu-waktu yang cocok lah kalau baca panjang. Fatawwala alaihim, akhirnya Muadz membaca dengan panjang. Fansarafa rajulun minna fasalla, akhirnya salah seorang di antara kami keluar dari barisan, salat sendiri di belakang. Fa ukhbira Mu'adzun anhu faqala innahu munafiq.
Kemudian salah seorang di antara sahabat mengabarkan kepada Mu'adz, "Mu'adz, tadi kamu ketika imam sholat ada orang yang keluar dari sholat kamu. Apa? Dia adalah munafik," kata Mu'adz bin Jabal. Falamma balagha dzalika ar-rajulu dakhala 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu mengetahui bahwa ia dituduh sebagai seorang munafik, ia pun melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun memanggil Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturidu an takuna fatanan anta ya Mu'adz? Idza amamta an-nasa faqra bisyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbika wal laili idza yaghsha." Nabi memanggil Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak memisahkan orang dari salat? Apakah engkau hendak membuat fitnah sehingga orang malas untuk salat? Kalau engkau imam dan di belakangmu ada manusia yang mengikutimu, bacalah cukup wasyamsi wa duhaha atau sabbih isma rabbikal a'la atau iqra bismi rabbikal a'la atau wal laili idza yaghsha, surat-surat yang pendek." Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum falyutawwil. Kalau kamu sholat sendirian, panjangkan. Heuboy arek sholat di jam 12 tika subuh, arek ti isya tika subuh heuboy kalau antum sendiri. Wa amma idza shalla bin nas, idza amamta nas falyukhaffif. Apabila engkau imam di belakangmu ada manusia, ada makmum, maka ringankanlah. Fa inna minhum as-sabi, fa inna minhum ad-dha'if was-saqim wal-ajuz. Karena di belakang itu ada orang yang apa? Lemah, kakek-kakek, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua, atau ada orang yang memiliki hajah. Dan ini pernah terjadi. Dulu ketika kami berangkat umroh ketika mahasiswa, rombongan mahasiswa satu bis berangkat ke Mekah. Setelah pulang dari Mekah nginap sehari, biasanya asar kita bertolak ke Madinah. Karena kita pada asar pulang ke Madinah, otomatis ada sholat yang akan dilaksanakan di jalan. Sholat apa? Maghrib dan Isya. Akhirnya kami turun di istirahat, tempat pemberhentian bis untuk melaksanakan sholat. Sholat Maghrib dan Isya. Kita tahu Maghrib itu tidak bisa disingkat kan? Tilu jadi 1,5 kan nggak bisa. Kalau 4 jadi 2. Yang 3 tetap 3. Akhirnya imamlah seorang mahasiswa dari Afrika. Kami sudah husnuzon dia bakal membaca qul huwallahu ahad qul binas. Karena pesan supirnya tidak boleh lebih dari 10 menit. Ternyata ketika dia imam maghrib baca apa? Al-Fat. Baca surat Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina, hampir selesai. Kemudian rakaat keduanya Muhammadur Rasulullah, itu akhir surat Al-Fat. Kami di belakang itu bis sudah tet selesai dan harus jamak, betul tidak? Salat Isya di rakaat kedua dia baca surat As-Sajdah, di salat Isya dia baca surat As-Sajdah. Kita nggak dapat makan, kita nggak sempat minum, sampai ke bis semuanya menggerutu. Itu salat maghrib, mungkin dia murojaah buat hafalan hari besok setoran di kampus. Nah seperti ini terkadang ditemukan di bandara. Ketika kita di bandara, salat berjamaah sudah panggilan terakhir. Maka pertanyaannya, bolehkah kita keluar dari salat sebagaimana dilakukan oleh sahabat ini? Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan diperbolehkan makmum keluar dari salat jika seandainya dia memiliki uzur. Misalnya, imam panjang salatnya, sementara kita akan berangkat, pesawat sudah terakhir, maka kita boleh keluar dari salat sendiri. Atau yang kedua, kita punya dagangan di luar dan kita sudah melirik pakai mata kita paling ujung, ayah jelema nu keur nyokot naon? Duit. Kalau saya selesaikan sholat habis dagangan saya, maka boleh dia batalkan, dia ambil dulu, amankan dulu dagangannya, tidak masalah. Atau yang kedua, jika seandainya dia ada anaknya, gubulan, wah, sokat kahiji kene. Teruskan budak kesmawat rahimahullah, ya kan? Kalau ada jatuh, kepleset atau apa, teriak anaknya kedengaran, batalkan sholat. Maka ini tidak masalah karena ada uzur. Dan bagi imam, jangan egois dengan diri sendiri. Nah, biasanya sebagai imam saya itu kalau sudah kita jadi imam, pengennya murojaah, sengaja nu di tukang teh geus. Nah, kan?
Nah, itu harus tahu fikihnya. Yang kedua, jadi boleh kita keluar dari sholat apabila ada uzur. Misalnya tadi ada kebakaran, atau kita ada pesawat, atau keberangkatan bis dan sebagainya, boleh kita keluar kalau imamnya kepanjangan. Yang kedua, bolehkah seorang muslim menegur imam yang panjang? Sholat ya panjang ting, boleh nggak ditegur? Nabi SAW mengatakan, idza naba ahadukum fis sholati, apabila di antara kalian sholat dan ada yang terlupa dari sholatnya, maka fal yusabbih, baca tasbih, subhanallah, subhanallah, ya kan? Atau kalau bagi perempuan apa? Fal yusaffik, tasfik itu apa? Tepuk. Jadi kalau perempuan kalau ada yang lupa, nah gitu ada tepukan, ya. Dan yang menepuk hanya di mana? Yang barisan depan saja. Jangan semua tepuk rame. Begitu juga tasbih hanya yang di depan, tidak usah yang di belakang. Kalau di kita kan kalau imam sholat tasbih satu masjid, subhanallah, sehingga imamnya jadi kaget lupa bacaannya. Jadi cukup yang membenarkan atau mentasbih yang sadar. Sekarang imamnya tidak salah, tidak nambah rakaat atau mengurangi, tapi kepanjangan. Bolehkah menegur? Yang terjadi di kaum muslimin sekarang biasanya dengan batuk dan dehem-dehem. Wah, satu masjid imam nama santai we husnuzon baratuk kabeh. Syafaqallah. Ternyata menurut fatwa tidak diperbolehkan kita menegur imam yang panjang bacanya, hatta walaupun batuk. Karena batuk yang disengaja bisa membatalkan sholat. Jadi ulin-ulinan batuknya kan. Bagaimana cara menegurnya? Setelah sholat sampaikan kepada imamnya, Ustaz Afwan, tadi kaki anak ini udah mau putus, Ustaz. Antum sholatnya kepanjangan. Itu hak kita sebagai jamaah untuk menyampaikan kepada imam. Atau kalau kita segan ke imamnya, sampaikan ke DKI masjid yang punya jadwal. Ustaz, kalau bisa yang itu jangan jadi imam, tetap panjangan, gak kuat anak. Nah, biar dia menyampaikan ke imam, Ustaz Afwan, kalau imam kasihan itu, apalagi maghrib itu waktunya pendek. Nah, boleh kita negur lewat DKM, ya. Kemudian yang ketiga, Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah aku sholat di belakang seseorang yang lebih ringan bacaannya dibanding Rasulullah. Ini testimoni Anas bin Malik. Aku tidak pernah sholat di belakang yang lebih ringan bacaannya dibanding Rasulullah. Apabila kita melihat hadis bacaan sholat Rasulullah, berapa? Nabi membaca kisaran 60-100 ayat. Sholat subuh Nabi membaca surat Qaf, membaca surat Sajdah, membaca surat Al-Insan, Nabi membaca surat Al-Anfal, surat Al-A'raf. Tapi Anas mengatakan itu sholat yang paling ringan. Kontroversi tidak? Seakan-akan kontroversi. Anas mengatakan tidak pernah aku sholat di belakang seseorang yang lebih ringan sholatnya dibanding Rasulullah. Tetapi dalam hadis yang lain Rasulullah itu bacaannya panjang. Ternyata kesimpulannya tergantung orang yang sholatnya. Antum kalau sholat di belakang imam yang enak, hati antum sedang sejuk, antum ingin menangis, ingin bertaubat, arek sa'al Baqarah ge antum sejuk we kan? Berbeda dengan orang yang ada kebutuhan, lapar beteungna, ya kan? Oh, Masya Allah, imam sholat taraweh di Al-Matuk jam 2 sampai jam 4, nikmat we nu dihareup mah, nu khusyuk, nu di tukang mah geus. Duh Ustaz, ieu teh bitis teh, aduh asarek peupeus. Dan pernah terjadi suatu kejadian imam taraweh pada zaman terdahulu di Al-Matuk, imamnya panjang, jam 2 sampai jam 4. Ada seorang santri yang menangis terseduh-seduh sampai kita cemburu dengan tangisannya. Masya Allah, ada santri ini tahajud, sholat taraweh, cerik. Setelah sholat ditanya, kenapa antum menangis? Ustaz, anak gak punya ongkos buat pulang. Ternyata dia ingat ongkos. Jadi menangis meminta kepada Allah, mudah-mudahan ada ongkos untuk pulang. Nah, mungkin tangisannya berbeda. Dia nangis besok mau pulang belum ada ongkos. Tapi kalau antum sudah lihat makmum, abah-abah, lumayan. Abah-abah udah bolak-balik we ka WC hayo. Asup deui cenderung kuruku. Nah, imam seperti ini zalim karena dia tidak bisa mengetahui keadaan makmumnya. Ya, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, terkadang Nabi panjang. Dalam hadis ini Nabi memendekkan karena ada urusan, karena ada anak kecil menangis. Nabi terkadang memanjangkan dalam surat-suratnya karena momennya berbeda-beda. Maka dari itu penutup dari hadis ini ada satu pesan, tidak boleh egois dengan diri sendiri walaupun baik. Kita niatnya baik, tetapi lihat kondisi. Khutbah Jumat, ketika khutbah Jumat mati lampu, kepanasan, ulah semakin semangat antum.
Ingat ikhwan, ini belum seberapa dengan siksa api neraka yang begitu panas. Kita masih, sedangkan itu nggak ada atapnya, ya kan? Mati lampu, imamnya makin panjang, ya, atau imamnya serak dipanjangkan, sudah di belakang makmum sudah nggak enak dengar suara antum. Sudah antum tahu diri, ruku qul huwallahu ahad, ruku set, assalamualaikum warahmatullahi, imam beres. Ya, jadi jangan terlalu egois dengan niat baik. Ustadz, ini kan momennya taraweh ini. Kalau antum sudah lihat kondisi makmum sudah tidak enak dengan antum, atau antum juga tidak enak untuk makmum, maka tahu diri, selesaikan sholat, gantikan dengan orang yang lebih mampu. Dengan itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi, bahkan walaupun di dalam sholat yang bernilai ibadah, tapi lihatlah kondisi, waktu-waktu, ya, momen-momen yang tidak bisa kita niatnya baik, tetapi bisa jadi orang lain melaknat di belakang kita, dan besoknya dia tidak mau sholat lagi sama kita. Kenapa? Belah dia mah panjang ting, ini di situ 5 menit beres. Akhirnya taraweh belah dia sepi, unaizi yang banyak. Unaizi biasanya banyak followersnya, ya kan? Nah, besok antum buktikan kalau ke unaizi antum, sama di Al-Matuk perbedaannya sangat apa? Sangat apa namanya? Tinggi sekali. Al-Matuk kosong, saya mah di Al-Basam. Saya di Unaizi, ada lagi di Perum, ada lagi di sini. Itu pilihan antum. Pasti alasannya apa? Imamnya kepanjangan. Demikian apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang kuat berdiri sholat, hatinya bersih, lapang dada, dan khusyuk di dalam sholat. Dan bagi imam-imam yang terlalu panjang dan memberatkan makmum, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka dan berikan ampunan kalau seandainya sholat itu jadi memberatkan dan mereka kehilangan khusyuk dan keikhlasan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.